Selamat malam, apa kabar teman-teman seluruh Indonesia dan juga luar negeri ya. By the way, kemarin kalau nggak salah ada temen gue yang mantau juga dari Jepang, dari Singapura ya, dari Australia juga, dari US ya. Nah, kalau ada yang merasa nggak gue sebut ya, Australia, Amerika, Jepang, Singapura gitu ya, sama Hong Kong ya kalau nggak salah ya. Dema itu kalau yang nggak ada, tolong taruh di komen ya, siapa lagi yang dari luar 5 negara itu yang ikutan mantau. Seru banget kalau gua pengen banget kalau kalian bisa mantau dari mana-mana. Seneng banget gua. Nah, guys, hari ini merah ya, dan gua nggak mau bragging mengenai yang mana yang jalan, yang gue sebut kemarin jalan, MTPS, apalah segala macam, DSNG, Zebra dan segala macam, gue males gitu ya. Tapi kita sebagai trader harus agile terhadap market, harus cepat beradaptasi dengan market. Kalau misalnya merah nggak sesuai, cuannya udah kegerus ya, ataupun lossnya udah banyak gitu ya, guys, please stop loss ya, atau di take profit dulu sebagian ya. Jangan sampai tuh ada berita-berita kemarin gua dari bini gua bilang kalau misalnya ada tuh yang bunuh diri gara-gara ini gitu ya, di mana gitu gua lupa. Terus ada juga cewek katanya mau bunuh diri gara-gara saham katanya gitu ya. Kalau gua ngelihatnya adalah kalau kalian berani stop loss, kalau kalian berani take profit, minimal sebagian aja ya, minimal sebagian aja gitu ya. Penerimaan kalian untuk emosi kalian akan lebih stabil. Kenapa? Karena ya udah deh, gua ambil stop lossnya gitu ya. Jangan jangan dipaksa guys. Yang pertama ya itu. Yang kedua adalah kalau kalian trading, please pakai duit mati, apalagi yang belum. Duit mati itu gimana om? Gitu kan? Yang gue cari mati-matian maksudnya. Enggak. Duit mati itu adalah duit yang benar-benar kalian tabung, kalian udah taruh beberapa di deposito atau di tempat lain dan segala macam. Yang dimana yang ini kalau kalian hilang, minimal emosinya masih nggak begitu terganggu. Oke deh. Kalau hilang ya udah deh gitu kan. Tapi kalau cuan alhamdulillah gitu ya. Nah, yang kayak gitu sebagai pemula akan membantu kalian dalam membuat trading kalian lebih baik lagi. Akan membuat cuan kalian lebih konsisten lagi. Nah, itu yang gue kasih yang ini bilang sama kalian. Nah, terus gue akan bilang mengenai tips serok dan serok gitu ya. Gimana sih tips nyeroknya gitu ya. Kalian gue akan kasih tahu gitu ya, dan gue sangat konsisten dengan stock pick gue gitu ya. Kalau dia nggak memenuhi syarat ya udah gue take out. Contoh TCPI gue take out gitu kan, BBCA kemarin gue take out gitu ya. Kalau udah nggak sesuai ya udah gitu. Masalah loss, take profit, cuannya nggak seberapa gitu ya, it's okay man. Duit yang loss itu kalau kecil lossnya atau lossnya gitu, manageable lossnya, bisa kalian cari lagi next time kalau IHSG-nya udah oke. Tapi kalau misalnya kalian dalam, kapan gitu kan? Nanti IHSG-nya oke, kalian baru KIT atau baru BEP, break even point. Tapi kalau misalnya udah, nah kan lumayan bisa cuan. Dan believe me, lossnya cepet,
kalau kalian pas timingnya, cuannya juga cepet juga guys ya. Jadi itu guys, itu yang gua ini kan gitu ya. Nah sekarang gue bilang cara nyerok ya. Nih ya, gue udah ngoceh-ngocehnya udah 5 menit gitu ya. Cara nyerok ya. Cara nyerok guys. Ya, gue kesini dulu ya. Nih, mungkin ya. Nah, cara nyerok guys. Ya. Cara nyerok, contoh BBCA gitu ya. Anda biasanya nyerok pengennya yang big item ya, kayak begini. Tunggu sabar guys, di atas 33 yang ada di sini ataupun di atas 34. Karena dia masih turun nih, bener kan? Kemarin gua ambil, sekarang hari ini turun lagi gitu ya. Apakah dia bisa mantul? Kalau dia mantul di sini, ya, mantul 32 gitu ya misalnya. Jangan diambil dulu. Santai aja kalau gua. Nah, bagusnya setup gua biasanya gua akan lihat averages-nya. Ini adalah averages-nya nih guys. Ini ya rata-ratanya. Gampang kok rata-ratanya emang 20 doang kok ini gitu ya. Kalau dia udah di atas rata-rata baru gua ambil. Ya kan? Jadi kalau kayak gini masih belum ambil, belum. Terus ada yang nanya tadi misalnya. Apa ya? Kayu kalau nggak salah. Ya, tadi ada voice chat ya di forum saham. Nanti mudah-mudahan kalian boleh ikutan gitu ya. Nah, apa namanya? Kota ya. Ini udah mantul belum Om? Kalau gua mantulnya di averages sini, mau dia ada trend line-nya seperti ini, palingan mentoknya di sini 662 ya, atau pertama mentoknya di 562 gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini guys, kalian harus hati-hati karena dia masih strong downtrend menurut setup gua. Jadi kalian serok itu kalau gua kalau sudah di averages. Nih, kayak gini nih. Nih, serok gitu ya. Nih, set. Nah, mantep kan? Nah, kalau misalnya belum guys, mendingan jangan. Hati-hati, jangan asal serok. Apalagi kena pom-pom yang nggak berguna, nggak ngerti, gitu kan? Yang ada dead cat bounce ke bawah lagi. Nah, mati dah. Oke? Sip. Kalau gitu, kita masuk ke ininya guys, ke JKSE. Ya. JKSE masih turun ya guys ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini garis bukan garis kaleng-kalengan ya guys. Ini garis adalah garis 6068 gitu ya. Ini garis yang dibentuk sudah lama sekali. Ya, dari tahun tuh, lihat ya. Dari tahun 2000 wadidaw. Ya, dari tahun 99 garis ini terus saja ya. Perhatiin ya garisnya ya. Oke. Nah, itu supportnya. Ya, di sini. Ya, garis 6.000-an. Kalau dia tembus di bawah 6.000, hati-hati. Areanya bisa daerah sini nih, 58, 59. Ya, kalau di bawah 58 atau 59 ya, mungkin downtrend. Tapi kalau di saat ini kalian lihat ya, masih oke lah. Ini garisnya ya. Jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Ya, harus hati-hati. Oke? Lanjut. Nah, sekarang kalau yang mau swing mendingan stay out, wait and analyze, apalagi yang mau mingguan, bulanan gitu ya. Akhir bulan ini kan sebentar lagi, which is minggu depan. Nah, mendingan kita review lagi nanti. Apakah boleh Om? Kalau gue lihat ada yang bagus ya, bongo aja gitu loh. Kan gue kasih secara gedeannya aja. Ya, oke. Lanjut ya guys ya. Nah, kita masuk ke cacingmologinya mungkin. Ya. Cacingmologinya ya guys. Salah. Cacingmologinya pertama ya. 1 CCI DX ya, komposit.
CCIDEX komposit bisa kita lihat bahwa agri masih di sono gitu ya, basic industry lumayan, consumernya juga lumayan gitu ya. Yang lain infrastruktur ya, trade mulai gitu ya, trade-nya lumayan gitu ya. Nih apakah tanda-tanda trade? Jadi nanti gua kasih di akhir bulan lah ya. Kita ngomongin mengenai trade ya. Dan suspeknya sih trade basic industry ini lumayan gitu ya, selalu ada agri ya, nanti kita omongin gitu ya. Lalu itu sih yang akan menuju dan juga consumer ya. Nah, setelah itu kita lihat juga guys. Kita lihat Nah, kalau kita lihat ya. Nah, yang mendorong doang nih cuman ini doang nih. TPIA, CEPIN, ICBP, IHMSP-nya mulai jeblok gitu ya, BMRI-nya juga gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat cacingnya ya. Penggeraknya tuh siapa sih? Market makernya apa namanya? Yang apa namanya? Ya, Indef, SMGR nih ya yang membuat naik gitu ya. Ya, INTP, GGRM masih jeblok ya. Nanti kita akan lihat gitu ya. Lalu ada TPIA, CEPIN, CBP gitu ya. Oke, lanjut ya guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa namanya? Seperti yang gue bilang. Ya, seperti yang gue bilang. Satu, mengenai TPIA. Masih jalan kan? Masih dong. Masih jalan kan? Masih. Masih dalam arti apa nih, Kakak? Gitu kan. Koreksi, yes, koreksi. Tapi masih di atas 10.150. Nanti kalau misalnya dia di atas 1150, apa namanya di bawah 1.000, mungkin gua akan take out. Tapi kayaknya kalau di atas 9.500 nih. Nah, tapi kalau misalnya dia mantul nih ya di daerah-daerah sini, mungkin mantulnya daerah sini ya 10.175 mungkin masih oke ya. Dipasang aja SL-nya guys. Kalau dipasang SL 10 ribuan di bawah ya oke lah gitu ya. Lanjut, setelah itu ada BBRI. BBRI masih sideways ya guys ya. Hati-hati kalau dia jebol 45 atau 44-nya ya, harus hati-hati. Lalu setelah itu ada good. Ya, masih jalan lancar jaya. SL ditaruh di area sebentar ya. Ininya apa namanya? Ini kok gitu ya. Nah, ini dia. Nah. Oke. Tar ya. Biasa intro ya kan. Nah, oke. Lanjut. Mana tadi? Nah, good ya guys. Mudah-mudahan masih lancar ya. Jadi naik ke atas gitu ya. Lalu kita lihat ya. Kita lihat setelah itu ada SIM ya. SL kalian taruh di bawah 480 dan 470 ya guys ya. Kalau dia turun mungkin kena di situ gitu ya. Hati-hati ya guys ya. Udah lumayan nih naiknya kan. Dipasang aja SL-nya, lumayan dapat cuan ya. Kalau kalian mau ngambil TP-nya di sini boleh nggak Om? Di bawah 500 boleh aja, monggo ya. Dibuat bertahap boleh, dibuat di ini juga boleh ya. Oke. Lanjut, setelah SIM habis itu ada MTPS. Ini saham-saham kayak bank kecil, saham-saham goreng-gorengan itu biasanya akan naik guys. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan pegang lama-lama lagi. Kalau udah cuan, take profit. Besok cuan lagi, take profit. Jangan di hold lama-lama sampai 3 bulan, seminggu dan segala macam. Kalau turun, pasang SL-nya ya. Jangan rajin-rajin pasang SL guys. Ya, minimalisir resikonya. Oke. Lanjut.
MTPS nih kayaknya bisa jalan nih ya. Jalan paling nyampe sini 146 atau 161 ya. SL ditaruh di bawah 116 ya. Itu MTPS. Lalu setelah itu ada MMLP. Ya, MMLP guys. MMLP apa itu? Ya, MMLP copet aja ya, tapi bentuknya sih udah lumayan ya guys ya. Tapi kalau kalian mau di swing coba di 364, SL di bawah 352 ya. Target area bisa ke 412 MMLP. Oke. Lalu setelah itu ada DGNS ya. Diagnos Laboratory. Nah, copet aja bagus gitu ya. Tapi kalau kalian mau swing jangan hold lama-lama. 790 belinya. SL-nya di bawah 735, target area 915 ya. Lalu setelah itu ada ESA. Lumayan nih guys ya. Kalau dia mantul bisa ke area 362 ya, beli di area 322, SL di bawah 300 ya. Dihitung lagi risk rewardnya ya guys. Mungkin masih bisa naik ke atas lagi ke 380. Bentuknya sih lumayan lucu ya. Lalu setelah itu ada ASA. Mudah-mudahan lanjut ya uptrendnya gitu ya. Walaupun memang sudah ada teman saya yang sudah tidak membawanya lagi. Ya, mudah-mudahan naik ya. 1.1740 target pertama, beli di 1740, target area 1085 atau 2200 gitu ya. SL di bawah 1485. Lalu setelah itu ada OPMS. OPMS guys, OPMS ya. Lancar jaya masih kan jurus kobra, mudah-mudahan sideways lagi sampai ke 680 atau 700 ya. Amin. Gitu ya. Kalau kalian mau coba ambil di area-area sini nih guys, ya. 580 ya. SL-nya ditaruh di 530 ya. Mudah-mudahan sampai ya. Lalu setelah itu ada Amar. Ya, kalau di atas 388 baru seru ya guys ya. Di atas 400 juga baru seru. Target area 476, SL di bawah 364 ya. Lalu setelah itu ada Empro. Saham-sahamnya yang kayak begitu-begitulah guys ya. Jadi ini copet aja ya. Harus hati-hati guys. Ya, mentok paling di 1255. Kita lihat aja apakah bisa atau enggak. Ini dicopet aja atau di fast trade. Fast trade copet intinya adalah apa? Kurang dari 124 jam lo harus jual lagi. Bisa menitan, bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu ya, bisa 4 jam. Pokoknya lo jangan hold lama-lama. Itu namanya copet atau fast trade. Set, beli, cuan, keluar. Oke? Lanjut, setelah itu ada TIPA. TIFA juga sama ya guys ya. TIPA timpung ya. Nah, ini juga sama ya guys, dicopet aja ya. Hati-hati kalau mau di swing udah ketinggian. Lalu ada WiFi. WiFi dari kemarin tuh uget-uget terus ya guys ya. Nah, ya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas di atas 745 ya guys ya. Kalau di atas 745 guys, mungkin bisa ke area 785 atau 830. SL kalian taruh di bawah 725 dan 710 ya. Lalu setelah itu ada cash. Ya. Kalau mantul boleh dibeli di atas 330, target area 366 dan 400 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 310 ya. Kalau mantul ya, mantul tuh naik lagi, ada rebound. Lalu setelah itu ada AISA. Guys, AISA ya. Kalau menurut gua kalau di atas 324 lucu nih. Ya, consumer kayaknya seiring dengan IHSG-nya merah kayaknya mulai menggeliat gitu ya. Beli di atas 368 guys. Beli lagi. Beli di atas 334, target 368 dan 414 atau 420. Lalu setelah AISA ada RALS. RALS masih sideways guys ya. Kalau di atas 825 mungkin targetnya 900, beli di 825, SL di bawah 770. Lalu setelah itu ada BINA.
Pulang-pulang ke Bina Ria. Hati-hati berbadan dua gitu ya. SL di bawah 1440 1410 dan di bawah 1285. Beli di 1500, target area 1755 atau 1800. Oke. Lalu setelah Bina ada WIM. Wismilak Inti Makmur ya. Kalau dia di atas 915 boleh beli. Target area 10.000, SL di bawah 865 ya. Lalu setelah itu ada IPCC. IPCC guys, IPCC ya. Kalau di atas 695 lucu nih guys ya. Bisa ke 840 ya. Kalau besok naik ya mungkin targetnya masih 685, SL-nya di bawah 590 ya. Lalu setelah itu ada ikan. Ikan Mandiri. Katanya udah 2 kali Om ARA. Ini gimana gitu kan. Copet aja sih kalau menurut gua. Kalau kalian mau swing ya. Ini takutnya dead cat bounce nih. Mantulnya cuma di sini doang. Coba belinya daerah 117 guys. SL-nya di bawah 109 ya. Targetnya nggak usah jauh-jauh, yang nyampe sini nggak usah guys ya. Daerah-daerah 140 atau 132 tuh udah oke guys ya. Oke. Ya. Lalu setelah itu ada ikan, lalu ada hoki. Nah, hoki ini guys, hoki ya. SL-nya ya di bawah 256. Ya, kalau dia naik di atas 278 boleh dibeli guys. Target area bisa 300, bisa 322. SL-nya kalian taruh di bawah 252. Oke? Lanjut setelah itu ada Doit. Doit guys, Doit ya. Masih lancar jaya sampai 490, 500 ya. Kalau dia mantul lagi ini hati-hati ya. Koreksi dulu mungkin daerah-daerah sini ya. 412. Kalau dia mantul dari 412 monggo dibeli, target area 498 ya. Lanjut setelah itu ada Doit ICBP. Kan udah gue bilang konsumernya hehehe. Nah, ya. Nih tadi jebol. Iya, kan udah gue bilang tungguin aja 9025 ya kan, naik lagi dah. Mudah-mudahan sampai ke area 9550 ya. Lalu setelah itu ada INDF. INDF ya, sama nih. Ya, mudah-mudahan nyampe 6950, SL di bawah 6550 ya. Beli kalau didapat di 6675 ya. Lalu setelah itu ada ISAT. ISAT Bella adalah ya, beli kalau di atas 6.800, target 8125, SL di bawah 6.000 ya. ISAT kalau misalnya mantul ya guys ya, 64 atau 6.500. Oke. Lalu ada Jeva. Jeva masih lancar dan mudah-mudahan kalau dia nggak mantul di sini ya, di 1860 monggo dibeli, target area 2100 atau di sini 1745 ya. Gitu. Oke. Lanjut setelah itu ada Cepin. Cepin juga sama ya guys ya. Ya, kalau dia mantul di area 6850 mudah-mudahan bisa menuju area 7200, 7400 ya. SL ditaruh di bawah 6625. Lalu ada wood. Apa? Jebut. Nah, ya. Ini kalau mantul di 715 ya. Ada candle hijau gitu ya, atau di arah 770, mudah-mudahan nyampe 870 atau 900 ya. Target jual ininya juga bisa di 975. Kita lihat tunggu pantulannya ya. Kalau gua nunggu pantulan 695 atau daerah 725 sini ya. Oke, lanjut setelah itu ada request. PTBA masih lancar kalau menurut gua, kecuali dia turun di bawah 2600 ya. Jadi wajar aja kayak begini ya, mudah-mudahan pelan-pelan asal kelakon nyampe 3000. Lalu Adro juga sama ya guys ya, ini lagi turun ya. Tapi kalau dia diturun di bawah 1200 atau 1100 gitu ya, itu harus hati-hati. Kalau dia mantul mudah-mudahan bisa nyampe 1320. Lalu
Ini juga sama ya guys ya, dia lagi koreksi gitu ya. Tungguan aja pantulannya. Kalau dia mantul di 1600, mungkin targetnya bisa 1800 dan 2000 ya. Tungguin aja, ini wajar kok pantulannya. Mudah-mudahan naik ya. Masih wajar nih pantulannya ya, atau koreksinya. Lalu setelah itu ada INKP Tekim. Tadi ada yang nanya juga kakak dari mana tuh ya di voice chat gitu ya. Menurut gua ini udah di bawah 12.000. Jadi lupain aja dulu. Kemungkinan mantulnya di 11.025 atau 10.200 ya. Tekim juga sama ya guys ya. Kalau nggak salah angka cantiknya adalah 12.000 juga. Ini udah di bawah gitu ya. Kemungkinan pantulannya di 10.850 atau 10.075 ya. Bentuknya udah kayak begini jadi harus hati-hati ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BBNI. Ya, ini salah satu bank yang biasa ditunggu-tunggu ya. Nah, kalau menurut gua masih sideways saja guys ya, dan ini udah cenderung turun di atas 5825. Mungkin kalau dia tembus dari 5825 atau 5900-nya bisa ke 5550. Oke. Lalu setelah itu ada Pegas. Pegas guys, Pegas ya, ini juga masih turun ya. Kemungkinan akan sideways di 13.40 sampai 14.20 ya. Kalau dia jebol dari 12.45 mungkin bisa turun sampai 11 sampai 1135. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada Telkom. TLKM guys, TLKM ya. Kalau gua sih emang udah nunggu lah di atas 3.600 lah, baru kita bisa lancar jaya ya. Kalau kayak begini ya kita tungguin aja, kalau nggak mentok paling 34, 36, 34, 36, 34, 36 gitu aja ya. Lalu setelah itu ada GGRM ya. GGRM juga sama ya guys ya. Kemarin mau coba terobos, turun lagi, berarti masih false break. Dan support yang ada di sini nih SMA averagesnya ini masih sangat kuat. Jadi masih narik mereka untuk balik lagi ya. Dan ini masih bisa ke area-area area 33.150 ya. Oke, biarin aja guys, biarin aja gitu ya. Mungkin nanti kalau dia akhirnya kemarin kalau nggak salah nggak bagi dividen ya. Kalau dia bagi dividen lagi, nah mungkin aja RC ARA. Lalu setelah GGRM guys, ada Unilever. Unilever ya, juga sama ya, masih coba turun ya. Ini mungkin masih ke arah 6475. Lalu setelah itu ada ASI. Ya, ini juga sama ya guys ya. Masih turun ya. Jadi mungkin dia baru akan ada pantulan di 5.400-nya lagi gitu ya. Dicoba turun dulu gitu ya. Lalu ada Main guys, Main ya. Ini mau mantul nih. Mudah-mudahan mantul ya. Kalau di atas 785 bonggo lah dibeli. Target area pertama di 825, target kedua di 865, 855 ya. Oke, target ketiga di 900. Oke. SL-nya kalian taruh mana? Kalau mantul SL-nya taruh di bawah 730. Oke. Sip. Itu aja guys. Oh ya, jangan lupa gua ada kelas Beta Forex mulai di minggu depan. Kalau kalian mau belajar ya, nggak usah langsung trading, belajar ya mengenai forex, biar kalau market lagi nggak bagus bisa pindah ke market yang lain atau pasar yang lain ya. Kita ajarin dari nol, jadi dan buat kalian yang belum konsisten juga, this is the time. Kelas ini cuma setahun sekali ya, kalau kalian mau ikutan monggo. Lalu yang kedua, gua buat dengan Om Fred gitu ya, kelas supaya kalian bisa mengidentifikasi yang bagus untuk fast trade ya, dengan metode price action, pattern ya, dan tape combination approach ya. Kalau kalian mau, gua akan kasih short course 2 jam aja di tanggal 11 ya. Mudah-mudahan kalian bisa waktunya. Oke, so itu aja dari gua guys. Semoga berguna. Again, another 30 minutes ya. Banyak ngomong ya mengenai cara serok tadi. Semoga berguna buat kalian. Jangan khawatir ya. Cut loss aja, nanti kita bisa cari lagi. Oke, see you guys. Have a good day. Make a necessary action guys. Partial take profit, partial cut loss. It will be beneficial for you. Always mitigate your risk guys. Dan selalu take a precaution ya, selalu ada persiapan. See you guys, have a good night, bye bye.